Yang pertama, perkembangan Islam di benua Asia. India, Islam masuk di India pada abad ke-7. Kemudian agama Islam dapat berkembang dengan pesatnya di sana. Bukti berkembangnya Islam di India adalah dengan berdirinya kerajaan-kerajaan serta peninggalannya. Kerajaan-kerajaan Islam di India diantaranya yaitu yang pertama ada Kerajaan Sabak Takin. Kerajaan ini berdiri di Ghazwa, wilayah Afghanistan di bawah pimpinan Sabak Takin. Beliau mengembangkan agama Islam dan ilmu pengetahuan. 2. Kerajaan Ghazi. Kerajaan Ghazi didirikan oleh Aliuddin Udain bin Hussein di Firozkoh, lereng gunung Afghanistan. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Muhammad Abdul Muzaffar bin Hussein al-Ghazi. Beliau memberi kemerdekaan orang-orang Hindu dan berbuat baik terhadap budak-budak. Ketiga, ada Kerajaan Mamalik. Raja dari budak-budak beliau ini menyebarkan agama Islam di India. Beliau mendirikan masjid raya di Delhi yang diberi nama Jami dan menara yang tinggi dengan nama Qutub Minar. Sekarang menjadi objek wisata. Yang keempat, ada Kerajaan Keturunan Khilji. Kerajaan ini berdiri setelah menaklukkan Kerajaan Mamalik dan sultannya bernama Alauddin dari Afghanistan. Beliau tidak lama memerintah karena muncul kerajaan baru dari keturunan Taglak dari Turki. Yang kelima, ada Kerajaan Taglak. Kerajaan ini merupakan kerajaan terakhir di India sebelum datangnya bangsa Mongol. Di antara rajanya adalah Muhammad bin Taglak dan Firuz Shah. Setelah Kerajaan Taglak berdiri, kemudian berdirilah Kerajaan Mongol di India dengan raja-rajanya, yaitu ada Babur, Humayun, Akbar Agung, Jahangir, dan Shah Jahan yang mencapai puncak kejayaannya. Shah Jahan membangun Taj Mahal di Agra sebagai penghormatan kepada permaisurinya yang cantik dan dicintainya. Pembangunan Taj Mahal menelan waktu selama 22 tahun dengan tenaga 20.000 orang. Lalu Pakistan. Pakistan merupakan negara yang memisahkan diri dari India pada abad ke-13 sampai dengan 15. Agama Islam berkembang dengan pesat di India dengan bukti adanya kerajaan-kerajaan Islam di India dan bangunan-bangunan tempat ibadah. Arti penting negara ini dalam sejarah dan perkembangan Islam terutama disebabkan dua hal berikut ini. Yang pertama, ada perjuangan politiknya yang berlangsung pada waktu yang sama dengan perjuangan orang Hindu di India. Perjuangan ini bertujuan untuk mendirikan negara tersendiri bagi umat Islam. Kedua, Pakistan berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat serta berhasil melahirkan sejumlah lembaga pengkajian Islam dan intelektual Muslim berkaliber internasional. Lalu Afghanistan. Agama Islam masuk ke Afghanistan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam telah masuk ke Kabul dan pada tahun 870 Masehi, Islam telah mengakar di seluruh negeri Afghanistan. Perkembangan Islam di Afghanistan selanjutnya berjalan dengan pesat. Tidak ada hambatan dengan bukti penduduk Afghanistan 99% beragama Islam. Tiongkok. Agama Islam masuk ke wilayah Tiongkok sekitar abad ke-10, yaitu langsung dari bangsa Arab dan para saudagar yang datang dari India. Agama Islam masuk ke Tiongkok melalui perdagangan darat dan laut yang disebut Jalan Sutera. Adapun pertama kali terjadinya penyebaran Islam di Tiongkok yaitu pada masa dinasti Tang. Muhammadiyah Husi Maliangji adalah salah satu pemimpin Islam di Cina yang pernah berkunjung ke Indonesia. Beliau imam besar Qin Chen Desi atau Masjid Agung di RRC Tengah, salah satu 8 masjid terbesar di Cina. Masjid tersebut dibangun 1300 tahun yang lalu. Perpaduan khasana arsitektur Islam dan Cina dan mampu menampung 8.000 jamaah. Menurut Yunusi, jumlah umat Islam di Tiongkok sekarang sekitar 20 juta. Agama Islam di Cina dapat berkembang dengan pesat meskipun negara itu menganut komunis. Lalu Singapura. Perkembangan Islam di Singapura boleh dikatakan tidak ada hambatan, baik dari segi politik maupun birokratis. Muslim di Singapura kurang lebih 15% dari jumlah penduduk, yaitu kurang lebih 476.000 orang Islam. Sebagai pusat kegiatan Islam ada
kurang lebih 80 masjid yang ada di sana. Pada tanggal 1 Juli 1968, bentuklah MUIS yang mempunyai tanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan kebudayaan Islam. Lalu Thailand, agama Islam masuk ke Thailand melalui kerajaan Pasai, Aceh. Ketika kerajaan Pasai ditaklukkan di Thailand, Raja Zainal Abidin dan orang-orang Islam banyak yang ditawan. Setelah membayar tebusan, mereka dikeluarkan dari tawanan. Dan para tawanan tersebut ada yang pulang dan ada yang menetap di sana, di Thailand. Sehingga mereka menyebarkan agama Islam. Lalu ada Filipina. Berdasarkan catatan Kapten Thomas Force, pada tahun 1775 Masehi, orang Arab yang mula-mula masuk Pulau Mindanao adalah mubalik yang bernama Kebungsuan pada abad ke-15 Masehi. Sedangkan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sulu ialah Syed Abdul Aziz atau Sidi Abdul Aziz dari Jeddah. Muslim di Filipina adalah minoritas dan nasib mereka sekarang sangat memprihatinkan, seperti nasib Muslim di Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar. Umat Islam mendapatkan gangguan, tekanan, bahkan pembasmian dari pihak-pihak yang memusuhinya. Hingga kini Muslim Moro terus berjuang untuk memperoleh otonomi mereka, karena mereka selalu ditindas dan diperlakukan sebagai warga kelas 2 oleh pemerintah Manila. Oleh karena itu, Muslim Moro terus berjuang mempertahankan dari agama diri sendiri dan identitas sebagai Muslim. Lalu Malaysia atau Malaka. Seorang ulama bernama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah berhasil mengislamkan pejabat pemerintah Malaka. Kemudian terbentuklah kerajaan Islam di Malaka. Dan rajanya yang pertama Sultan Permaisura. Setelah beliau wafat, diganti oleh Sultan Iskandar Shah dan menyiarkan Islam bertambah maju pada masa Sultan Masyur Shah. Sultan suka menyambung tali persahabatan dengan kerajaan lain seperti Siam, Majapahit, dan Tiongkok. Brunei Darussalam. Agama Islam di Brunei dapat berkembang dengan baik tanpa ada hambatan. Bahkan, agama Islam di Brunei merupakan agama resmi negara. Untuk pengembangan agama Islam lebih lanjut telah didatangkan oleh ulama-ulama dari luar negeri termasuk dari Indonesia. Masjid-masjid banyak didirikan. Umat Islam di Brunei menikmati kehidupan yang benar-benar sejahtera sesuai dengan namanya, Darussalam atau negeri yang damai. Pendapatan per kapita negara ini termasuk tinggi di dunia. Pendidikan dan perawatan kesehatan diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah. Negara Brunei Darussalam merupakan negara termuda di Asia Tenggara. Merdeka pada tahun 1984 dari Inggris. Penduduk Brunei Darussalam mayoritas beragama Islam. Perkembangan Islam di benua Afrika. Habasyah atau Ethiopia. Ketika kaum muslim di Makkah mendapatkan penganiayaan dari kafir Quraisy yang kian hari kian meningkat, maka pada suatu hari Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berhijrah ke Habasyah atau Abyssinia, karena di Habasyah, Ethiopia, tidak ada perbuatan sewenang-wenang dan penganiayaan dari pihak pemerintahannya. Mesir. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Mesir ada di bawah kekuasaan Bizantium atau Romawi Timur. Masyarakat Mesir dilanda perpecahan dan pertentangan antara berbagai mazhab dan aliran agama Nasrani. Itu semua antara lain disebabkan buruknya administrasi pemerintahan Bizantium. Perlakuan kasar para penguasa Bizantium terhadap orang-orang Mesir dan adanya beban ekonomi yang sangat berat yang harus ditanggung oleh penduduk demi kejayaan Imperium Romawi Timur.
Setelah mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang, Umar bin Khattab mengangkat Amru bin Ash menjadi gubernur di Mesir. Setelah resmi menjadi gubernur di Mesir, Amru bin As berusaha untuk memajukan Mesir di berbagai bidang, diantaranya seperti di bidang berikut, yaitu 1. Di kota Fusat dibangun dan dijadikan ibu kota sebagai pengganti kota Iskandaria. Yang kedua, mengembalikan kemenangan dan menumpas semua kekacauan, mempersatukan bangsa Kopti dengan bangsa Arab sekalipun berlain agama. Ketiga, masih memakai peraturan pemerintah yang dibuat oleh bangsa Romawi Timur. Hanya di sana-sini diadakan perubahan atau menselasarkan jalannya peraturan. Pajak yang semula berat diringankan, oleh sebab itu rakyatnya pun gembira. Yang keempat adalah jabatan Khodi dipegang oleh Amru sendiri sampai tahun 23 Hijriah. Selanjutnya diangkat Qais bin Abil As sebagai Khadi tetap yang pertama di Mesir. Yang kelima, mendirikan masjid. Keenam, membuat tempat ukuran di Sungai Nil di Halwan untuk mengetahui pasang surutnya air sungai. Lalu Afrika Utara. Pada masa jayanya kerajaan Romawi, daerah Afrika Utara ini termasuk sebagian dari jajahannya yang terbagi dalam 5 provinsi, yaitu Provinsi Barca, Canasalia, Tripoli, Mauritania, dan Numidia. Pada tahun 23 Hijriah, tentara Islam mulai memasuki daerah Afrika Utara dengan menguasai wilayah Barca, yaitu satu daerah di sebelah barat Mesir. Pada tahun 446 Masehi, tentara Islam telah jauh maju ke sebelah barat menduduki Tripoli dan beberapa buah kota lainnya. Setelah 20 tahun kemudian, hampir seluruh Afrika Utara mulai dari Mesir sampai ke Samudra Atlantik telah dikuasai oleh umat Islam. Hanya tinggal beberapa negeri saja seperti Kartago dan Ceuta. Perkembangan Islam di benua Australia. Muslim di Australia memiliki sejarah yang panjang dan bervariasi yang diperkirakan sudah hadir sebelum pemukiman Eropa. Beberapa pengunjung awal Australia adalah Muslim dari Indonesia Timur. Mereka membangun hubungan dengan daratan Australia sejak abad ke-16 dan 17. Migran Muslim dari pesisir Afrika dan wilayah pulau di bawah kerajaan Inggris datang ke Australia sebagai pelaut pada akhir dasawarsa 1700-an. Populasi Muslim semi-permanen pertama dalam jumlah yang signifikan terbentuk dengan kedatangan penunggang unta atau julukan untuk orang Arab yang menetap di pedalaman Australia pada dasawarsa 1800-an. Setelah proyek besar yang melibatkan penunggang unta, Afghanistan adalah pembangunan jaringan rel kereta api antara Port Augusta dan Alice Springs yang kemudian dikenal sebagai GAN. Jalur kereta api dilanjutkan hingga ke Darwin pada 2004. Jumlah umat Islam di Australia modern meningkat dengan cepat setelah Perang Dunia Kedua. Pada 1947 sampai 1971, jumlah warga Muslim meningkat dari 2.704 menjadi 22.331. Hal ini terjadi terutama karena ledakan ekonomi pasca perang yang membuka lapangan kerja baru. Banyak Muslim Eropa, terutama dari Turki, memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari kehidupan dan rumah baru di Australia. Pada sensus 2006 tercatat 23.126 Muslim kelahiran Turki di Australia. Perkembangan Islam di benua Amerika. Menurut beberapa pakar sejarah dan arkeolog, Islam masuk ke benua Amerika jauh sebelum Columbus menginjakkan kakinya di sana. Pada 21 Oktober 1492, berdasarkan penemuan berbagai bukti dan catatan sejarah, para pakar tersebut memperkirakan bahwa agama Islam sudah dipeluk oleh sejumlah suku Indian, di antaranya suku Iroquois dan Algonquin sejak tahun 900 Masehi. Semula agama Islam dianggap agama para imigran Timur Tengah atau Pakistan.
yang bertempat tinggal di beberapa kota. Kemudian semakin berkembang sehingga muncul suatu kekuatan Islam yang disebut Black Muslim. Black Muslim didirikan oleh Elijah Muhammad di Chicago. Sesuai dengan namanya, Black Muslim mendapatkan banyak pengikut, terutama dari orang-orang yang berkulit hitam. Black Muslim didukung oleh orang-orang berkulit hitam dan berjuang menuntut persamaan hak. Elijah Muhammad dalam organisasinya mengambil prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang tidak membedakan warna kulit. Perkembangan Islam di benua Eropa. Pembahasan tentang perkembangan Islam di benua Eropa pada bab ini dibatasi pada beberapa negara sebagai gambaran umum tentang keberadaan Islam di Eropa, yaitu Andalusia, Spanyol, Rusia, dan Inggris secara sekilas. Perkembangan Islam di wilayah lain di Eropa dapat kalian telusuri di berbagai sumber. Yang pertama, Andalusia, Spanyol. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus, Andalusia dipimpin oleh Amir, diantaranya oleh putra Musa sendiri, yaitu Abdul Aziz. Runtuhnya kebesaran Bani Umayyah di Damaskus dengan berdirinya Daulah Bani Abbasiyah di bawah pimpinan Abdul Abbas As-Saffah atau penumpah darah yang berpusat di Baghdad, yang menyebabkan seluruh keluarga Bani Umayyah ditumpas. Namun, salah seorang keturunan dari Bani Umayyah yaitu Abdurrahman berhasil melarikan diri dan menyusup ke Spanyol. Di sana dia memberikan kerajaan Bani Umayyah yang mampu bertahan sejak tahun 193 sampai 458 Hijriah atau 756 sampai 1065 Masehi. Yang kedua, Rusia. Sampai akhir abad ke-10 Masehi, orang-orang Rusia masih menyembah berhala. Rusia jatuh ke tangan Islam di bawah pimpinan Qutaibah bin Muslim pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik sampai permulaan Khalifah Sulaiman. Pada saat itu, Qutaibah mampu meluaskan penakluk ke semua negeri yang terletak di dua sungai Jihun dan Sihun. Qutaibah juga berdakwah kepada penduduk untuk memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahan berhala. Karena kebijaksanaan Qutaibah, maka banyak penduduk negeri itu masuk agama Islam. Lalu Inggris termasuk salah satu negara yang cukup bagus perkembangan Islamnya. Hal ini didukung dengan pemindahan Universitas Islam Toledo di Spanyol ke Inggris. Sejak itu Inggris mempunyai Universitas Cambridge dan Oxford. Mozarabies salah satu tokoh yang amat berjasa dan aktif dalam penyebaran ilmu pengetahuan agama Islam. Ia mengganti namanya menjadi Petrus Alfonsi dan beliau menjadi dokter istana Raja Henry I. Perkembangan Islam dilakukan tiap hari libur seperti hari Sabtu dan Ahad, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Beberapa organisasi Islam yang ada di Inggris yaitu adalah yang pertama ada The Islamic Council of Europe atau Majelis Islam Eropa, berfungsi sebagai pengawas kebudayaan Eropa. Yang kedua ada The Union of Muslim Organization atau Persatuan Organisasi Islam Inggris. Ketiga ada The Association of British Muslims atau Perhimpunan Muslim Inggris. Yang keempat ada Islamic Foundation dan Muslim Institute. Keduanya bergerak di bidang penelitian, beranggotakan orang-orang Inggris dan imigran. Al-Quran pertama kali diperkenalkan di Inggris oleh Robert Cotton yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kemudian Kamus Arab Inggris pertama disusun sarjana Inggris yaitu A.W. Lannes. Di negeri ini juga pada tahun 1985 muncul seorang wali kota muslim yang bernama Muhammad Ajib di Stratford, Inggris. Dan sejak itu masyarakat muslim dan mahasiswa Universitas Oxford mendirikan pusat kajian Islam. Masa kemajuan peradaban Islam di dunia. Ada beberapa jenis pemetaan periode sejarah Islam menurut para ahli. Salah satunya adalah periodisasi menurut Harun Nasution. Menurut beliau, sejarah Islam dapat dibagi menjadi 3 periode besar, yaitu periode klasik dari tahun
650 sampai 1250 Masehi. Periode pertengahan yaitu dari 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode modern dari 1800 Masehi sampai sekarang. 1. Kemajuan intelektual, yaitu yang pertama ada filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, kimia, sejarah, dan geografis, fisika, geometri, kesenian, bahasa dan sastra, kepustakaan, fikih, dan tasawuf. Beberapa ilmuwan muslim dan karyanya. Yang pertama ada Al-Batani 858 sampai 929 Masehi, juga dikenal sebagai Al-Batenius, adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab. Yang kedua ada Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi. Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, sebagai seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia. Lalu ada Ibnu Rushd 1126 sampai 1198 Masehi. Abu Walid Muhammad bin Rushd lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Dikenal dengan sebutan Averroes. Ia mendalami banyak ilmu seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Filsuf jenius yang pengetahuannya ensiklopedik atau bagai kamus. Kedua, kemajuan kebudayaan dan seni arsitektur. Beberapa diantaranya adalah yang pertama, sebuah masjid atau museum terkenal dengan nama Hagia Sophia. Lalu di beberapa kota gurun pasir juga masih dijumpai sistem distribusi air di bawah tanah yang disebut khana. Lalu ada Masjid Sultan Ahmed yang berhadapan dengan Hagia Sophia dan merupakan ikon Istanbul. Lalu di India, meski sejak masa penjajahan Inggris didominasi oleh warga beragama Hindu, sebagian besar bangunannya berarsitektur Islam, termasuk Taj Mahal, sebuah bangunan makam yang sangat indah dan terkenal di seluruh dunia. Lalu ada berbagai masjid dan universitas di Mesir, Damaskus, dan Istanbul masih berfungsi hingga kini, seperti Universitas Al-Azhar di Mesir yang merupakan universitas tertua di dunia. Lalu di Spanyol dibangun dam-dam, kanal-kanal, saluran sekunder, tersier, dan jembatan-jembatan air. Lalu di Cordova juga terdapat sekitar 900 pemandian. Di sekitarnya berdiri perkampungan-perkampungan yang indah. Lalu ada kota tua Cordoba. Cordova masih bisa kita saksikan sekarang. Sejak awal berdirinya tahun 750 Masehi, kota ini sudah memiliki drainase yang bagus sehingga jalan-jalan tampak bersih dan asri. Lalu barang-barang dari keramik juga ditemukan di samping barang logam, dengan pusat industrinya di Valencia, yang imitasinya belakangan ini diketahui baru ada pada abad ke-15 di Belanda. Industri keramik ini akhirnya juga sampai ke Italia. Yang terakhir yaitu tekstil mewah berupa karpet-karpet Spanyol, dengan Cordova sebagai pusat industri tenunnya. Kemunduran Islam. Peradaban umat Islam kemudian mengalami kemunduran ketika memasuki periode pertengahan bagian pertama pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi, yang dikenal dengan masa kemunduran pertama. Setelah lebih 2,5 abad tenggelam dalam ketertinggalan, peradaban Islam kembali menggeliat dengan munculnya 3 kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi, bahkan kembali mengalami kemajuan hingga memasuki abad ke-18 Masehi. Setelah itu, grafik perkembangan peradaban umat Islam kembali menurun hingga memasuki abad ke-19 Masehi sebelum kembali terjadi kebangkitan kembali di periode modern. Menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban lebih bersifat internal daripada eksternal. Suatu peradaban dapat runtuh karena timbulnya materialisme, yaitu
penguasaan dan masyarakat yang menerapkan hidup malas yang disertai sikap bermewah-mewah. Sikap ini tidak hanya negatif, tetapi juga mendorong tindak korupsi dan dekandensi moral.